tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Atau mungkin ada yang sedikit agak sakit, semoga kalian cepat sembuh. Oke anak-anak, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Nah, kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 7 tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Nah, kita nanti akan membahas itu. Nanti kita akan membahas ada 3 poin tentang tantangan dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, yang pertama, penyebab kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad. Nah, ternyata ada beberapa poin, yakni penyebab kaum Quraisy itu kenapa toh tidak mau menerima ajakan dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, yang pertama yakni adalah masyarakat jahiliyah keberatan dengan ajaran menyembah Allah karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang yang terdahulu. Nah, itu masyarakat kaum kafir Quraisy itu tidak mempercayai. Maksudnya gimana? Dulu mereka itu tentang kebiasaan, adat istiadat mereka yang berasal dari nenek moyang, sedangkan aturan-aturan Islam itu sangat bertentangan atau berbeda jauh dengan adat-adat nenek moyang mereka yang sudah lama mereka taati atau lakukan. Nah, sehingga mereka tidak mau untuk meninggalkan adat-adat tersebut. Nah, lalu yang kedua, masyarakat jahiliyah keberatan dengan ajaran tentang adanya hari kiamat atau hari pembalasan karena bertentangan dengan pemikiran mereka. Bertentangan dengan pemikiran mereka, yang dimaksud di sini adalah mereka sebenarnya sangat takut kalau nanti adanya hari kiamat. Yang namanya hari kiamat kan semua seluruh dunia, bukan hanya dunia tapi alam semesta itu hancur. Setelah kiamat nanti kita akan dikumpulkan dari nenek moyang kita dari zaman dulu sekali, hingga pada saat kiamat itu nanti kita akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar, lalu ditimbang amal baik dan amal buruknya. Nah, pada saat di situ mereka harus mendapatkan balasan. Kalau amalnya baik ya mereka akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan amalnya buruk mereka akan mendapatkan balasan yang buruk sesuai dengan amal yang mereka tanamkan masing-masing. Nah, di sini di kaum kafir Quraisy itu tidak percaya. Sebenarnya mereka bukan tidak mempercayai, tapi mereka takut akan kalau akan pada zaman dulu yang namanya pembunuhan, perampokan, zina, mabuk di mana-mana itu bebas. Nah, mereka takut apabila nanti hari kiamat karena mereka sudah melakukan hal-hal yang buruk, maka mereka takut bahwasanya mereka takut kalau dibalas dengan siksaan atau dibalas dengan apa yang sudah mereka lakukan. Sebenarnya seperti itu. Lalu yang ketiga, C, para tokoh agama takut tersaingi pengaruhnya oleh Nabi Muhammad. Nah, zaman dulu kota Mekah itu banyak para pemimpin-pemimpin kota Mekah yang menentang ajarannya Nabi Muhammad. Kenapa? Sebenarnya mereka itu takut bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu datang dan ketika Nabi Muhammad itu mengambil alih kepemimpinan di kota Mekah, maka mereka akan tersaingi atau kedudukan mereka akan tergeser oleh Nabi Muhammad. Nah, makanya dari itu para tokoh itu mempengaruhi penduduk kota Mekah juga untuk menolak ajarannya Nabi Muhammad itu. Nah, lalu yang keempat, D, para bangsawan Quraisy sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Di sini kalian masih ingat kemarin bahwasanya salah satu isi materi dakwahnya Nabi Muhammad itu adalah ajakan untuk menghormati hak manusia, hak budak dan hak perempuan.
Nah, di sini mereka itu sangat keberatan atas dua hal tersebut, tetapi lebih apa ya? Lebih identiknya mereka itu tidak setuju ke pembebasan budak. Kalau ajarannya Nabi Muhammad yang namanya budak, walaupun dia itu budak, dia adalah manusia. Mereka itu memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk hidup sejahtera, ya, tidak tertindas oleh para majikannya seperti itu. Tetapi para majikannya itu tidak menyetujui. Kenapa? Karena mereka menganggap strata budak itu sangat ada di bawah, ya. Jadi strata itu tingkatan kehormatan budak itu di bawah, sedangkan yang namanya majikan itu ada di atas. Mereka tidak mau kalau setara budak atau tingkatnya budak dengan majikan itu sama. Mereka tidak mau. Tapi mereka itu lebih identik kalau majikan itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada seorang budak, ya, seperti itu. Jadi mereka tidak mau mempercayai hal tersebut. Nah, itu adalah yang pertama penyebab kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, ada tokoh-tokoh yang menentang Nabi Muhammad. Nah, tokoh yang menentang Nabi Muhammad di sini sebenarnya sangat banyak sekali ya, Nak, ya. Tetapi kalau semuanya akan dibahas nanti tidak akan cukup. Bu Lulu akan membahas sesuai yang ada di buku. Jadi tokoh yang menentang Nabi Muhammad yang sesuai ada di buku itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah Abu Lahab, yang kedua adalah Abu Jahal. Nah, yang pertama Abu Lahab. Sebenarnya Abu Lahab ini masih saudaranya Nabi Muhammad, ya. Sebenarnya Abu Lahab ini masih saudaranya Nabi Muhammad. Bahkan Abu Lahab ini adalah salah satu paman Nabi Muhammad. Nah, di sini Abu Lahab ini salah satu tokoh kaum muhafir Quraisy yang sangat menentang dari ajarannya Nabi Muhammad semenjak pada saat Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Kalian masih ingat ya, kalau dakwah secara terang-terangan untuk pertama kali pada saat itu Nabi Muhammad mengajak para kerabat saudaranya untuk berkumpul, untuk makan-makan, lalu Rasulullah mengajak mereka untuk masuk ke ajaran agama Islam. Tetapi sayangnya Abu Lahab atau paman dari Nabi Muhammad di sini sangat menentang dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Seperti itu. Nah, di sini Abu Lahab itu adalah seorang yang benar menentang, tetapi tidak hanya menentang saja, bahkan Abu Lahab ini juga menghina, bahkan Abu Lahab juga Oke, maaf Bu Lulu tadi ada kesalahan sedikit ya. Oke, jadi gini, Abu Lahab itu tidak hanya mengira Nabi Muhammad itu orang gila, tetapi Abu Lahab itu pun menyangka bahwasanya Nabi Muhammad itu orang gila dan ingin merusak tatanan kehidupan kaum Mekah, yang dimana tadi yang Bu Lulu sampaikan bahwasanya mereka sangat mempercayai tata cara adat istiadat dari nenek moyang, ya, seperti itu. Mereka sangat mempercayai, tapi di situ Abu Lahab membujuk atau memecah belahkan mereka antara satu sama lain dengan memfitnah Nabi Muhammad seperti itu, ya. Nah, ternyata di sini tidak hanya Abu Lahab saja. Abu Lahab di sini juga memiliki istri yang bernama Ummu Jamil. Nah, istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil itu juga menentang dakwahnya Rasulullah. Ummu Jamil itu sampai-sampai ya, Nak, ya, dia itu mendapatkan julukan si pembawa kayu bakar. Julukan si pembawa kayu bakar yang bernama Ummu Jamil. Kok julukannya si pembawa kayu bakar, Bu? Yang dimaksud si pembawa kayu bakar itu adalah
yang dimaksud itu bahwasanya Ummu Jamil ini adalah orang yang suka mengadu domba dan memfitnah antara satu orang ke orang yang lain. Dia sering sekali memfitnah sana sini, dia sering sekali mengadu domba antara satu orang ke orang yang lain, sehingga Ummu Jamil itu disebut sebagai si pembawa kayu bakar. Selain itu, Ummu Jamil juga memfitnah Nabi Muhammad. Nah, di situ. Lalu dia pun juga melakukan bahwasanya Ummu Jamil juga pernah membawa dahan yang dipenuhi oleh duri, sehingga ketika Nabi Muhammad lewat ataupun para sahabatnya lewat, mereka tersakiti oleh duri-duri yang disebarkan oleh Ummu Jamil. Jadi nak ya, Abu Lahab dan beserta istrinya Ummu Jamil itu sudah dijanjikan sama Allah di surat Al-Lahab. Ingat ya, gambaran mereka berdua, Ummu Jamil dan beserta istrinya, Abu Lahab dan beserta istrinya Ummu Jamil itu sudah digambarkan di surat Al-Lahab, ya, di surat Al-Lahab, bahwasanya mereka nanti tidak akan masuk surga. Itu sudah dijanjikan oleh Allah karena mereka sangat menentang bahkan membenci Rasulullah. Tuh. Lalu tokoh untuk yang kedua yang sangat menentang yakni adalah Abu Jahal, atau biasanya namanya yakni adalah Amru bin Hisham. Nah, Abu Jahal ini adalah juga seorang hartawan yang berasal dari Bani Abdi Manaf yang memiliki kedudukan terpandang, ya. Nah, Abu Jahal di sini adalah orang yang juga salah satu yang sangat menentang dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, salah satunya Abu Jahal dengan cara menentangnya itu dengan menyiksa para pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi para pengikutnya Nabi Muhammad atau kaum muslimin pada saat itu mereka telah disiksa habis-habisan oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal juga membenci dan menghina Al-Quran. Itu sangat-sangat jelek sekali ya nak ya. Lalu yang ketiga itu menuduh bahwasanya Nabi Muhammad berbohong atas cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bagi Abu Jahal cerita yang disampaikan Nabi Muhammad itu tidak masuk akal. Bahkan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi secara nalarnya Abu Jahal itu cerita Isra Mi'raj tidak tersampaikan oleh Abu Jahal, sehingga Abu Jahal di situ menyampaikan ke seluruh penduduk Mekah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pendusta dan pembohong. Seperti itu, ya nak. Nah, di sini Abu Jahal dulu juga pernah menjadi seorang pemimpin perang Badar, di mana Abu Jahal di sini itu berlawanan atau melawan Rasulullah pada saat perang tersebut. Tetapi sayangnya Abu Jahal telah tewas pada peperangan tersebut. Ya nak ya. Nah tuh, itu adalah dua tokoh dari orang yang sangat menentang dakwahnya Nabi Muhammad. Ya tuh. Lalu poin yang ketiga, bentuk tantangan dakwah Nabi Muhammad. Nah, bentuk tantangannya yang pertama, tawaran bergantian menyembah Tuhan. Jadi dulu kaum Hafir Quraisy itu karena tidak menyukai Rasulullah, tidak menyukai dakwahnya Nabi Muhammad, mereka akhirnya memiliki rencana bahwasanya ayo kita bagaimana caranya Nabi Muhammad ini harus berhenti untuk berdakwah apapun caranya. Nah, salah satunya itu mereka menawarkan diri bahwasanya ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, kamu harus berhenti berdakwah, tetapi aku akan ikut ke agamamu dan kamu akan bergantian ikut di agamaku. Kalau seperti itu, pasti Rasulullah kan akan berhenti untuk berdakwah. Nah, pada saat itu Rasulullah sebenarnya galau, karena di situ Rasulullah ini nanti akan menambahkan kaum muslim, tetapi kok aku harus ke
harus mengikuti ajarannya dia. Akhirnya sama Allah dikasihlah surat, diturunkanlah surat Al-Kafirun, bahwasanya di situ sangat ditegaskan sekali bahwasanya kalau agamamu ya agamamu, kalau agamaku ya agamaku, ibadahmu ya ibadahmu, ibadahku ya ibadahku. Jadi di situ sangat tegas sekali bahwasanya Allah melarang Nabi Muhammad untuk mencampur adukkan urusan dakwah dengan agama. Ya nak ya. Jadi walaupun bagaimanapun tantangannya, yang namanya agama itu jangan sampai ditukar balikan. Kalau seumpama di sini juga menggambarkan sebuah sikap toleransi sebenarnya. Kalau kita bisa mengambil secara luas lagi. Kalau semua kalian memiliki teman yang memiliki agama non Islam, yang bukan Islam, kalian bisa menghormati dan menghargai agamanya mereka, ya, karena mereka sudah memiliki agamanya mereka. Jangan sampai mereka mengganggu agama kita, dan kita sendiri pun jangan sampai mengganggu agama mereka, seperti itu, ya nak. Jadi tawaran pergantian menyembah Tuhan itu telah diturunkan oleh Allah, surat Al-Kafirun, yang menjelaskan bahwasanya sangat dilarang sekali untuk bergantian atau mencampuri urusan agama orang lain, seperti itu. Lalu yang kedua, yakni adalah penawaran kepada Nabi Muhammad dengan harta dan kedudukan. Sebenarnya ini ada satu lagi ya nak ya, menawarkan harta, tahta atau kedudukan itu sama, dan satu lagi wanita. Jadi di situ ada salah satu tokoh kaum kafir Quraisy, bukan tokoh sih sebenarnya, lebih pemuda dari kaum kafir Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Dia mendatangi Rasulullah, ya, pada saat itu dia mendatangi Rasulullah untuk menyampaikan, ya Nabi Muhammad, kamu ingin mendapatkan apa sebenarnya di kota Mekah ini? Tujuanmu apa? Kalau tujuanmu untuk kedudukan, tak kasih kedudukan yang paling tinggi di kota Mekah. Kalau kamu pengen harta, akan aku kumpulkan semua harta kaum kafir Quraisy untuk kamu. Kalau wanita, kamu ingin memilih wanita seperti apa dan secantik apa, akan aku kasihkan ke kamu. Itu tawarannya Utbah bin Rabi'ah. Tetapi asalkan, Utbah bilang gitu, tetapi asalkan kamu akan harus berhenti berdakwah. Nah, pada saat itu Rasulullah langsung menolak secara tegas. Ya, walaupun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ya, aku tidak akan pernah menyerahkan atau menyerahkan diri hanya untuk berhenti berdakwah. Darahnya Rasulullah itu hanya untuk berdakwah, seperti itu, ya. Nah, makanya di sini Nabi Muhammad menolak secara tegas kepada Utbah bin Rabi'ah. Lalu yang ketiga, yang C, pemboikotan keluarga Nabi Muhammad. Nah, ternyata karena kaum kafir Quraisy itu sudah merasa penat untuk Rasulullah itu berhenti berdakwah, bagaimanapun caranya, akhirnya mereka membuat rencana baru, yakni untuk memboikot dari keluarganya Nabi Muhammad, yakni dari Bani Hashim. Jadi keluarga besar Nabi Muhammad, yakni dari Bani Hashim, mereka itu diputuskan hubungan antara kaum kafir Quraisy. Jadi mereka tidak boleh memiliki hubungan apapun, entah itu pekerjaan, entah itu perdagangan, entah itu pernikahan. Itu tidak boleh. Itu diboikot agar mereka itu lebih ingin Rasulullah itu berhenti, ya. Jadi tujuannya kaum kafir Quraisy itu Rasulullah berhenti untuk berdakwah. Nah, pemboikotan tersebut itu sangat berdampak sekali dari keluarganya Rasulullah, yaitu Bani Hashim. Itu sangat kesulitan untuk
mendapatkan rezeki, karena memang paling utamanya mereka itu hubungannya adalah hubungan dalam hal perdagangan. Jadi untuk mereka mendapatkan rezeki atau mendapatkan uang itu sangat kesulitan, dan pemboikotan tersebut itu berlangsung selama 3 tahun. Nah, adapun isi pemboikotan, kalian bisa buka halaman 10. Di situ ada isi pemboikotan poin 1 sampai poin 4, kalian bisa baca ya nak ya. Jadi itu adalah isi pemboikotan. Jadi sebenarnya keluarganya Rasulullah itu juga sangat terpengaruh oleh pemboikotan tersebut. Tetapi Rasulullah tetap ingin gigih, ingin semangat, tetap berdakwah ke ajaran agama Islam. Nah, bentuk tantangan dakwah Nabi Muhammad yang terakhir itu adalah menyiksa sahabat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah tokoh Abu Jahal tadi. Itu pun juga menyiksa para sahabatnya Nabi Muhammad, terutama para budak-budak pengikutnya Rasulullah itu disiksa oleh para majikan mereka masing-masing. Adapun budaknya yang seperti Bilal di sini Bilal bin Rabah ya nak ya. Terus Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais, Nadia, dan anak-anak dari Ummu Ubais juga disiksa. Mereka itu adalah para budak yang disiksa oleh para majikannya. Tetapi alhamdulillahnya dengan penuh kesadaran diri mereka tetap kekeh ingin berjalan di jalan Allah. Jadi mereka tetap berjalan di ajaran agama Islam ya, dengan bimbingan Nabi Muhammad. Nah, itu adalah beberapa hal tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Nah, itu penjelasannya dari Bu Lulu ya. Nanti mungkin kalau kalian kurang paham ataupun masih bingung, kalian bisa baca bukunya, atau mungkin kalian bisa cari-cari di Google ataupun di YouTube, karena memang sejarah itu tidak hanya secuil saja, tapi sejarah itu sangat luas sekali. Kalian bisa belajar sejarah, berarti kalian generasi bangsa yang sangat hebat sekali, karena sejarah itu kalian seharusnya malah lebih bangga dan lebih bangga kalau kalian jauh lebih tahu tentang sejarah, terutama tentang sejarahnya Rasulullah ya nak ya. Oke anak-anak, cukup sekian hari ini dari Bu Lulu. Untuk tugas hari ini SKI kalian free atau tidak ada tugas sama sekali, jadi kalian cukup mendengarkan penjelasan dari Bu Lulu. Oke anak-anak, cukup sekian dari Bu Lulu. Jaga kesehatan kalian ya, dan jangan lupa kalian untuk melakukan sholat 5 waktu ya nak ya. Tetap dirikan sholat 5 waktu. Sekian dari Bu Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.